Matur nuwun, Pak. Oh, enggak, Pak. Bisa masuk Sampun, tapi ini kan saya mboten niku. Oh iya, nek nggih. Ini saya mau kan pinjam laptopnya teman, Bapak enggak gantos namanya di sini nih, Pak. Oh. Pakainya Zoom kan? Iya, pakai Zoom. Nggih, lah ini kan pinjam, nggih. Kenapa sukanya pakai Zoom kecil-kecil gini? Besarkan. Untuk mempermudah. Nah, ini jenengan adik. Oh, ini ya. Ini rename. Dah, monggo.
Assalamualaikum Pak Burhan. Sampun Pak Makin kan enggak ada Selamat pagi Mbak Huma, Putma Septa. Selamat pagi Bapak Rustam. Saya sambil berkendara ya. Nanti Oh. dimulai saja. Nggih, Ketuanya siapa Pak. nanti? Mangke insyaallah Pak Burhan nggih. Oh nggih. Nggih. Bu menawi. Oh nggih. Nanti saya ikut saja. Tapi masih di jalan saya. Makasih. Oh nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nyatas-nyatas Pak Rustam. Siap. Belum di
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang uji 3 orang ya, Mbak? Nggih, Pak. Selamat pagi Pak Burhan dan Pak Ari. Selamat pagi. Mohon izin saya masih berkendara. Oh ya, tenang aja, santai aja Pak Haji, jangan tergesa-gesa. Siap Pak. Terus. Iya, 3 orang, Mbak. Nggih, Pak. Oh, ketuanya siapa di situ, di surat tugasmu? Di surat tugas saya sedap. Ali, ya saya tak terlalu. Oh, Pak Burhan ya. Nggih, Pak Burhan. Pak Burhan ketua. Monggo dimulai Pak Burhan, enggak apa-apa. Pak Burhan. Masih mute. Gimana, sehat-sehat? Sukses? Oh, nggih. Pak Burhan ketua, dimulai saja mboten ono Bapak. Oh gitu. Nggih. Ya, Pak Rustam Haji nggak ada itu? Pak ada, Pak Rustam Haji ini ada. Oh ada. Masih OTW, tapi monitor. Oh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Futma, Septa, Fanya, Alinwa yang Pak Hari Purwadi yang saya hormati, Pak Rustam Haji saya hormati, Mas Hermawan, ada Mas Adi Purnomo, Mas Rauti Jaya yang saya cintai. Pertama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk ketemu di dalam forum ilmu pada pagi hari ini, yaitu seminar hasil penelitian Saudara Futma Septa. Yang kedua, terima kasih Bapak Hari Purwadi, terima kasih Bapak Rustam dan Bapak Hermawan serta teman-teman notariat. Kita mendapatkan tugas untuk melaksanakan seminar hasil penelitian Saudara Futma Septa. Nah, untuk itu akan kita mulai seminar hasil ini dengan presentasi Saudara Futma Septa sekitar maksimal 15 menit. Setelah itu nanti mungkin teman-teman Anda mau memberikan masukan, kalau ada nanti dipaksa harus ada, kemudian nanti setelah itu baru Bapak Rustam Haji dan Bapak Hari Purwadi dan akan memberikan masukan. Saya persilakan untuk presentasi maksimal 15 menit ya, poin-poin penting yang saudara telah teliti. Tapi sebelumnya halo? Halo, nggih Pak. Maaf tadi. Jurnal Anda, nggih. Jurnal Anda sudah siap semua? Sudah publish semua? Sampun. Oh ya. Oke, nanti kalau ditanya oleh para anggota seminar. Ya, silakan 15 menit maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Burhanuddin Harahap, SH, MH, MSc, PhD, selaku pembimbing 1, kepada Bapak Dr. Hari Purwadi, SH, MHum sebagai pembimbing kedua,
dan kepada Bapak Dr. Rustam Aji SHMH sebagai dosen penguji yang telah bersedia hadir pada seminar hasil ini pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 pukul 9, dan kepada seluruh peserta ujian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pilihan Hukum Waris. Pilihan Hukum Waris dalam Komunitas Etnis Tionghoa Muslim Surakarta. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berasal dari berbagai suku, ras, adat, dan budaya yang beraneka macam. Salah satunya yang menjadi memperkaya identitas negeri ini adalah berasal dari etnis asing, yaitu etnis Tionghoa. Sebelum Indonesia merdeka, terdapat aturan mengenai penggolongan hukum dan penggolongan penduduk sebagai akibat politik hukum pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Pada pasal 131, junto pasal 163 IS membagi penduduk ke dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, Tionghoa dan bukan Tionghoa, dan golongan Bumiputra. Pembagian golongan penduduk Indonesia sebenarnya sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini berdasarkan Kepri nomor 240 tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut warga negara Indonesia keturunan asing dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian dijelaskan pula pada Statblad tahun 1917 nomor 129 dan Statblad tahun 1924 nomor 557 yang mengatur bahwa seluruh hukum Perdata Barat dengan sedikit pengecualian berlaku bagi golongan Tionghoa, termasuk di dalamnya hukum waris. Padahal di masyarakat kita, golongan Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia seperti Bangka Belitung, Singkawang, Palembang, dan Temanggung tetap menggunakan adat leluhurnya dalam masalah kewarisan. Kemudian hukum waris merupakan salah satu kompetensi absolut dari lembaga peradilan di Indonesia yang mencakup peradilan umum dan peradilan agama. Namun upaya penyelesaian masalah waris bagi etnis Tionghoa di Indonesia masih banyak menggunakan hukum adat seperti itu. Kemudian penelitian sebelumnya tetap berfokus pada etnis Tionghoa, namun kepada pembagian hukum waris menurut adat, sedangkan yang saya teliti adalah pilihan hukum waris dalam komunitas etnis Tionghoa Muslim Surakarta tentang kesadaran hukum mereka dan bagaimana upaya mereka dalam menyelesaikan masalah. Kemudian tinjauan pustaka, landasan teori, saya memakai hukum waris Indonesia yang terdiri dari hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata atau BW, dan upaya penyelesaian sengketa, baik itu yang litigasi maupun yang non-litigasi. Kemudian teori-teori hukumnya saya gunakan adalah 1. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat 2 atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Diperhatikannya hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Inilah yang disebut pluralisme hukum oleh para ahli hukum. Kemudian ada yang kedua, kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan jembatan yang dapat menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Kemudian kerangka berpikirnya, peneliti hendak menggali tentang kesadaran hukum pada masyarakat keturunan etnis Tionghoa, khususnya beragama Islam dalam masalah kewarisannya. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatif. Kemudian pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di kota Surakarta. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan penerapan purposive sampling. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan studi kepustakaan, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya,
menjawab dari rumusan masalah yang pertama, yaitu kesadaran hukum masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta dalam pembagian warisan. Berdasarkan indikator kesadaran hukum, terdapat 4 yang harus dilalui atau step-step yang harus dilalui bagaimana menilai kesadaran hukum suatu masyarakat terhadap hukum waris di Indonesia. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum waris di Indonesia. Pengetahuan ini mengenai aturan waris, pengetahuan tentang aturan waris yang diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak, maupun aturan yang dilarang maupun yang diperbolehkan, seperti itu. Kemudian pemahaman tentang hukum waris di Indonesia adalah pemahaman yang langsung berkaitan dengan kepemilikan informasi tentang isi, tujuan maupun manfaat dari hukum waris di Indonesia. Kemudian sikap hukum waris di Indonesia adalah kecenderungan untuk narasumber dalam menerima hukum waris di Indonesia karena adanya penghargaan terhadap hukum tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan apabila diikuti. Kemudian ada perilaku hukum, adalah berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam masalah hukum waris ini terhadap etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta. Persentase pengetahuannya adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa 75% narasumber mengetahui tentang hukum waris adat Tionghoa, kemudian 75% narasumber juga mengetahui pengetahuan tentang hukum waris Islam, kemudian 75% narasumber juga memiliki pengetahuan tentang hukum kewarisan Perdata Barat dalam KUH Perdata. Kemudian tingkat pemahaman narasumber terhadap hukum waris di Indonesia, diketahui bahwa 50% narasumber memiliki pemahaman yang tinggi, sedangkan 25% narasumber memiliki pemahaman yang cukup, dan 25% narasumber memiliki pemahaman yang kurang terhadap hukum adat waris Tionghoa. Kemudian mengenai hukum kewarisan Islam, 25% narasumber memiliki pemahaman yang tinggi, 50% narasumber memiliki pemahaman yang cukup, dan 25% narasumber memiliki pengetahuan yang kurang. Sedangkan pada hukum kewarisan Perdata Barat dalam KUH Perdata, 100% narasumber memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian pada sikap hukum narasumber tentang hukum waris di Indonesia, diketahui bahwa 75% narasumber memiliki sikap netral, sedangkan 25% lainnya memiliki sikap negatif terhadap hukum adat Tionghoa. Kemudian pada hukum kewarisan Islam, 25% narasumber memiliki sikap yang netral, 50% narasumber memiliki sikap yang positif, dan 25% narasumber memiliki sikap yang negatif. Dan mengenai hukum kewarisan Perdata Barat, dalam KUH Perdata, 75% narasumber memiliki sikap yang netral, sedangkan 25% narasumber lainnya memiliki sikap yang positif. Kemudian perilaku hukum narasumber, dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa mengenai hukum kewarisan adat Tionghoa, 75% narasumber memiliki perilaku hukum yang netral, sedangkan 25% narasumber lainnya memiliki sikap yang negatif. Kemudian terhadap hukum waris Islam, 75% narasumber memiliki sikap yang positif, dan 25% lainnya memiliki sikap yang negatif. Terhadap hukum kewarisan Perdata Barat dalam KUH Perdata, 50% narasumber memiliki sikap yang positif, dan 50% lainnya memiliki perilaku hukum yang positif, yang netral maksud saya. Kemudian menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu upaya penyelesaian masalah waris pada masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Surakarta. Terdapat 3 kategori, yaitu pandangan untuk menyelesaikan masalah warisan, upaya dalam menyelesaikan masalah warisan, dan pilihan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa warisan oleh jalur litigasi. Pandangan narasumber untuk menyelesaikan masalah warisan, diketahui bahwa 100% narasumber memilih untuk menyelesaikan masalah melalui jalur non-litigasi, yaitu kekeluargaan, dengan cara 1 musyawarah secara kekeluargaan, dan
meminta pendapat kepada orang yang dituakan atau ustadz atau orang yang ahli dalam bidang ilmu hukum waris. Kemudian waktu ditanyakan apabila nanti tetap memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, para narasumber memilih lembaga pengadilan agama khususnya, 3 dari 4 memilih pengadilan agama dan 1 memilih untuk menyelesaikan masalahnya atau sengketanya di pengadilan negeri. Simpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan ini adalah terdapat pergeseran aturan hukum waris pada masyarakat etnis Tionghoa dari yang semula mengacu pada hukum perdata barat dalam KUH Perdata atau BW, pada masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta cenderung lebih tunduk pada aturan hukum waris Islam yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam. Pola hukum waris Islam lebih banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta dalam hal kepengurusan warisan. Masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta memiliki kesadaran hukum yang tinggi sebagai umat Muslim untuk mengaktualisasikan hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi berupa musyawarah secara kekeluargaan dan meminta pendapat kepada orang yang dituakan atau ustadz atau orang yang ahli di dalam bidang ilmu hukum waris Islam. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah solusi terakhir yang harus ditempuh manakala tidak menemukan jalan keluar dari hasil penelitian. Masyarakat Tionghoa Muslim di Kota Surakarta lebih memilih penyelesaian sengketa di pengadilan agama karena putusannya memiliki dukungan aturan yang lebih kuat dan jelas sebab langsung bersumber dari Al-Quran. Kemudian implikasinya, masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta yang menundukkan diri pada aturan hukum waris Islam mengakibatkan aturan hukum waris adat Tionghoa dan hukum waris Barat tidak lagi digunakan. Masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta cenderung lebih mengutamakan norma-norma agama daripada ketentuan penggolongan penduduk untuk golongan timur asing. Yang kedua, masyarakat etnis Tionghoa Muslim di Kota Surakarta memilih cara yang lebih harmonis dalam menyelesaikan sengketa waris karena tidak ingin merusak hubungan keluarga yang sudah terjalin dengan baik. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dinilai lebih adil bagi kedua belah pihak daripada ketentuan dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kemudian sarannya, negara melalui undang-undang harus memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan hukum waris mana yang paling bermanfaat dalam kehidupannya. Negara juga wajib menjamin perlindungan untuk setiap hukum waris yang dipilih oleh masyarakat, baik itu dari segi pencatatannya maupun cara-cara yang dilakukan untuk melaksanakannya, agar dapat diterima dan diakui oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, pejabat umum, dalam hal ini notaris, wajib berperan aktif dalam membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan penyuluhan hukum dan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang terkait dengan masalah kewarisan. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk memiliki semangat dalam melayani masyarakat sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang profesional sesuai kode etik bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Demikian, terima kasih. Masih mute Pak Burhan. Pak Burhan masih mute. Oh. Terima kasih atas presentasi yang telah dilaksanakan. Yang pertama kami berikan waktu kepada mahasiswa karena ini berikan Mbak Hutma. Suaranya kok hilang ya? Oh enggak. Apa ini Mbak Siva atau Rahmat Wijayanto atau Mas Adi Purnomo? Kok nggak ada yang dibuka mahasiswa ini? Ya? Oke, mungkin nanti sambil menunggu belum ada inspirasi untuk bertanya. Yang kedua kami berikan dulu kepada Bapak Rustam Haji. Mau Pak?
Bapak Rustam Haji? Pak Haji. Nggih, siap Bapak. Oh, monggo. Nggih, Monggo. Tolong berikan nggih. nggih, siap. Saya nyari tempat dulu, Pak. Baik, nah. Baik, mohon izin nyari tempat dulu, Pak. Atau saya dulu, enggak apa-apa, biar Pak Haji anu dulu. Oh, Pak Hari dulu. Nggih, gitu Pak Buran nggih, daripada Pak Haji. Oh ya, oke, nggih. Nggih, mohon maaf Nggih. Pak Buran. Nggih. Nggih, Ya. monggo nggih. Monggo Pak Ari. Ya, saya dulu, Mbak Uma Septa. Nggih, Pak. Jumlah orang Tionghoa di Solo kamu tahu? Kira-kira. Kurang tahu Bapak karena saya buka-buka beberapa seperti sensus penduduk nopo-nopo tidak ada yang mencantumkan seperti itu. Ya mungkin coba diusahakan dicari tahu. Masalahnya juga kedua, jumlah orang Tionghoa Muslim di Solo itu berapa juga kan, itu penting. Ya meskipun tidak sangat esensial karena kamu kan penelitian empiris ya. Jadi misalnya berapa responden atau sampel yang kamu pakai untuk sampai pada simpulan bahwa bla 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 tadi itu sebenarnya juga penting kan gitu. Misalnya jumlah orang Tionghoa Muslim di Solo 100 misalnya. Nah, sebenarnya kamu melakukan penelitian bahwa sebagian besar misalnya Tionghoa Muslim itu positif pada hukum Islam misalnya ya. Nah, itu berapa dari jumlah 100 orang Muslim Tionghoa tadi itu kan penting sebenarnya. Jangan sampai cuma 2 atau 3 atau 4. Nah, itu kan mungkin tidak representatif supaya dalam bahasa orang penelitian itu valid dan reliable kan begitu. Penelitian itu harus valid dan reliable. Validitas ya sudah barang tentu bahwa sampel itu betul bahwa dia memang Muslim Tionghoa. Reliable ya sesuai dengan kenyataan kan gitu bahwa memang dari jumlah 100 itu sebagian besar mereka memang lebih menyelesaikan misalnya dengan hukum Islam ketimbang dengan hukum barat misalnya, atau lebih memilih pengadilan agama ketimbang pengadilan negeri kan gitu. Tadi ada pengadilan negeri 1 misalnya, itu kan juga tergantung pada jumlah atau besarnya responden atau sampel yang diambil kan begitu ya. Jadi itu penting karena setidak-tidaknya ya bisa 10% begitulah dari, meskipun sebenarnya kualitatif tapi kan kamu menampilkan data-data yang memaksa kita harus bertanya secara kuantitatif, itu penting Mbak ya. Jadi paling tidak kamu coba cari ya, kira-kira berapa sih jumlah orang Tionghoa itu kan bisa nggak tahu di pusat statistik ada enggak gitu ya, atau data-data statistik kota Solo ada enggak ya, sepanjang bisa gitu ya. Tapi itu lebih menarik kan gitu ya. Jadi kita tahu berapa orang Muslim Tionghoa juga di Solo. Itu pertama gitu ya. Nah, yang kedua, orang Muslim Tionghoa itu berhukum sebenarnya umum dulu gitu ya, bukan waris dulu. Kamu kan waris ya. Itu tunduk pada hukum Islam yang berhukum ya, atau jamak misalnya tadi plural menganut beberapa atau tunduk, oke lah bahasa yang tunduk pada beberapa hukum. Jadi dia ada kalanya misalnya
Atau dia mungkin hanya tunduk pada hukum Islam, atau dia juga tunduk pada hukum Barat dalam hal tertentu, tunduk juga pada hukum Islam mungkin, atau tunduk juga pada hukum negara dan sebagainya, gitu ya, kan ada. Nah itu penting dijelaskan juga, gitu ya. Jadi waris itu kan hanya salah satu saja, gitu ya, ada salah satu saja untuk memberikan gambar yang lengkap. Nah, kamu punya penjelasan mengenai hal ini? Mereka tunduk pada hukum apa? Izin menjawab nih Bapak. Iya. Untuk kalau dalam kesehariannya, mungkin dalam muamalah seperti apa, memang karena hukum yang positif di Indonesia, hukum yang mengatur rigid kan tetap hukum negara seperti itu Pak. Tapi karena hukum waris ini memberikan pilihan kepada masyarakat Tionghoa dalam hal ini yang beragama Muslim, sedangkan mereka adalah salah satu masyarakat adat, tapi mereka juga dalam hal ini beragama Islam, dan tapi mereka masih memiliki keterikatan pada aturan yang penggolongan tadi yang memang mewajibkan tunduk pada hukum BW seperti itu, hukum perdata Barat seperti itu Pak. Kamu tadi juga menyebut hukum adat Tionghoa, itu apa? Yang bagaimana? Yang saya maksud hukum adat Tionghoa di sini dalam hal kewarisan Bapak, bukan untuk keseluruhan, maksudnya dari segi berhukum dalam kehidupan sehari-hari, tapi lebih kepada hukum kewarisan adat Tionghoa seperti itu. Ya, maksud saya kamu jelaskan bahwa pada bidang hukum tertentu, gitu ya. Jadi orang Tionghoa itu tunduk pada hukum negara. Pada bidang tertentu, orang Tionghoa itu tunduk pada hukum adat Tionghoa itu sendiri. Pada bidang hukum waris Islam, nah ini yang kamu bahas maksudnya, untuk memberi gambaran bahwa orang Tionghoa itu tidak tunduk pada satu hukum, gitu ya. Misalnya kita tanya, misalnya ya, kalau dalam bidang perbankan misalnya, mereka lebih memilih, nah gitu, hukum Barat misalnya, atau hukum Islam, karena ada perbankan syariah dan seterusnya lah. Itu banyak aspek yang, tapi itu penting untuk dijelaskan, pluralisme atau keberagaman hukum itu muncul pada, ya, pluralisme yang diikuti oleh negara. Pluralisme itu kan paham mengenai bahwa negara memungkinkan berlakunya beberapa atau lebih dari satu tradisi atau sistem hukum, gitu. Common law, civil law, Islam. Nah itu perlu dijelaskan bahwa orang Tionghoa itu menganut beberapa tradisi hukum, dan itu berbeda-beda untuk kelompok Tionghoa tertentu, termasuk di dalam Islam sendiri, kan gitu. Itu penting untuk memberi gambaran sebenarnya tema soal hukum waris Islam bagi orang Tionghoa itu seberapa kuat dia menjadi isu bagi orang Tionghoa, gitu ya, kan gitu. Sebab di situ ketika ada pilihan hukum itu sebenarnya pada setiap orang itu jadi tarik menarik, gitu ya. Sama dengan kita kawin misalnya, tunduk pada hukum Islam atau hukum adat, kan begitu. Atau mungkin semuanya di mix ya adat, ya Islam, ya Barat, itu kan bisa saja terjadi. Oh, keabsahannya menurut mengikuti hukum Islam, tapi dalam hal tertentu hukum adat tetap dipatuhi, dalam hal tertentu hukum negara juga dipatuhi, kan begitu. Bisa saja begitu ya. Nah itu perlu memperoleh gambaran yang lebih lengkap sedikit, jadi bukan sekadar bahwa hukum waris itu mengesankan bahwa keseluruhan, menggambarkan keseluruhan hukum bagi warga Tionghoa. Sementara itu dulu Pak Burhan, kayaknya Pak Haji sudah standby itu. Pak Burhan, saya kembalikan dulu. Matur Pak Ari. Yeah. Pak Burhanuddin, sampun. Pak Burhan masih mute. Yeah, masih mute. Oh, sampun. Sampun, sementara itu dulu, sementara. Pak Haji soalnya sudah standby, Pak. Oh iya, iya. Haji? Jadi silakan. terima kasih Pak Burhan dan Pak Ari.
Mohon maaf baru gabung untuk on cam-nya. Tapi dari tadi saya sudah mendengarkan, Pak. Jadi ini tadi kan dikatakan oleh Mbak Septa ya. Ini panggilannya Mbak siapa? Mbak Septa itu ya? Ditanggih, Bapak. Mbak Septa mengatakan bahwa untuk saat ini sebenarnya tadi saya mau tanya juga tentang berapa jumlah ini ya, jumlah responden maupun kemudian kalau teknik samplingnya pakai apa ini, Mbak? Non probability sampling, Pak, dengan purposive sampling. Oh, purposive sampling. Jadi sesuai dengan tujuan saja. Kalau ditanya Tionghoa Muslim, ya udah ini sampel saya gitu. Tapi jumlah keseluruhan komunitasnya belum tahu ya. Karena saya kan sempat ada akses ke Mu'alaf Center Surakarta. Namun ternyata setelah saya ke sana cross check datanya, ternyata yang paling banyak, maksudnya menjadi mu'alaf atau anggota di Mu'alaf Center Surakarta kebanyakan dari yang Jawa, seperti itu. Maksudnya dari untuk etnis Tionghoa sendiri sangat minim, tapi untuk jumlah keseluruhan saya belum tahu, Bapak. Terus kemudian kan tadi sama kalian Pak Hari ditanyakan jumlah orang Tionghoa maksudnya menjadi sampel berapa. Saya di sini memakai 4 responden, Pak. Maaf sebelumnya karena sebenarnya saya mau 10 orang cuman yang 6 diantaranya saya mintai tolong atau saya ingin menggali informasi, mereka seperti ketakutan. Mungkin dalam hal ini karena sebelumnya mereka bukan mu'alaf ya, karena menjadi mu'alaf jadi belum tahu apa yang akan saya tanyakan. Jadi 10 orang itu 4 yang alhamdulillah berhasil saya mintai informasi mengenai hal ini. Jadi kan gini, kalau di teman-teman Tionghoa sebenarnya ada link yang bisa digunakan. Kalau yang dosen yang punya link untuk masyarakat KMS keluarga masyarakat Surakarta, itu yang isinya teman-teman Tionghoa semua di Surakarta, itu bisa menghubungi Bu Adriana, temannya Pak Hari. Jadi buat teman saya juga. Bu Adriana itu beliau tahu datanya. Nah, nanti akan dihubungkan dengan pemilik Ria FM. Nah, itu pemilik Ria FM itu ketuanya KMS Surakarta. Kalau pengen melengkapi data yang diinginkan Pak Hari tadi. Nah, itu nanti saya kasihkan nomornya kalau mau. Nah, itu untuk komunitasnya. Jadi samplingnya nanti bisa tepat, meskipun purpose sampling itu juga boleh saja, karena sesuai dengan tujuan kan purpose-nya. Nah, masalahnya begini, Mbak. Kalau misalnya sebelumnya menganut, kalau sekarang kan ada Konghucu juga. Kalau Konghucu atau sebelumnya Kristen atau Katolik misalnya, yang namanya kalau Kristen Katolik kan kalau pindah agama terputus, maka dia tidak punya hak waris, kan begitu. Sama seperti Islam kalau keluar atau murtad keluar dari Islam ya terputus, kan begitu, hak warisnya nggak ada. Nah, apa temuan dari Mbak Septa berkenaan dengan hal ini? Apakah mereka menggunakan hukum Islam untuk warisnya atau hukum Barat? Karena hukum Barat kan sekarang BW tidak ada penggolongan Eropa Timur, Eropa atau Timur Jauh atau Bumi Putra kan sudah nggak ada. Nah, jadi yang pertama itu menggunakan hukum waris apa hasil temuannya, meskipun hanya 4 orang tadi. Yang kedua, berarti pengadilan mana yang berhak, misalnya ada sengketa waris. Silakan. Izin menjawab Pak Rustam, dari hasil penelitian saya ada yang sudah berislam niko antara range 1 tahun sampai ada yang sudah 40 tahun. Yang masih memiliki hubungan waris dengan keluarga yang non-muslim hanya ada 1. Terus yang 3 karena
yang pertama dia sudah ayahnya meninggal, seperti itu. Ayahnya yang Tionghoa meninggal saat beliau masih kecil, sehingga sudah dibagi waris saat beliau masih kecil. Hingga saat ini beliau sudah tidak ada. Dan yang kedua juga seperti itu, waktu yang TMS yang kedua itu dia sudah berislam lebih dahulu, sedangkan ayahnya waktu itu masih beragama Konghucu, cuman dalam hal kewarisan yang TMS yang kedua itu tidak mendapatkan karena mohon maaf yang ayahnya menikah lagi kemudian memiliki keluarga karena berbeda agama, kemudian TMS yang kedua merasa oh ya sudah karena Islam dan non Islam tidak saling mewarisi seperti itu. Kemudian yang TMS yang ketiga itu masih ada hubungan, tapi menurut pendapat beliau dulu kakeknya yang beragama Islam memberikan warisan kepada ibunya yang beragama Kristen Katolik seperti itu. Kemudian yang terakhir itu juga ayahnya sudah menjadi mu'alaf, kedua orang tuanya sudah Islam, kemudian beliau juga mengikuti. Jadi sekarang yang masih benar-benar memiliki hubungan kewarisan dengan keluarganya tinggal satu orang, seperti itu. Oke, berarti hukum apa yang digunakan? Hukum adat Tionghoa atau hukum adat atau waris Islam yang digunakan? Kalau menurut AMS yang nomor 3 yang masih memiliki hubungan warisan, beliau lebih condong menggunakan hukum perdata Barat yang membagi laki-laki dan perempuan sama rata. Oh, oke. Meskipun sudah beragama Islam ya? Oh, mboten. Iya, karena sudah beragama Islam, cuman yang karena di sini yang TMS yang satu dia beliau baru memeluk agama Islam kurang dari 1 tahun Pak, sehingga mungkin pendalaman atau pengetahuan tentang Islam masih sangat minim seperti itu. Berbeda dengan ketiga narasumber lain yang sudah 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun kurang lebih dalam. Baik. Jadi kalau seperti kondisi yang dipaparkan Mbak Septa tadi kan kemudian tadi dibedah dengan menggunakan di satu sisi ada apa tadi? Ada pluralisme hukum, satunya ada kesadaran hukum. Lebih dominan mana di antara 4 responden tadi? Lebih dominan kesadaran hukum dalam ini konteks waris Islam atau lebih ke pluralisme hukum karena kondisinya beda-beda? Kalau menurut saya dalam hal ini lebih condong ke kesadaran hukum Pak, karena dalam hal ini para narasumber sudah berislam seperti itu sehingga penerapan hukum agama Islam dalam hal ini tentang hukum waris lebih ditekankan seperti itu. Hanya saja pluralisme hukumnya kan karena bagaimana saya melihat bagaimana pandangan para narasumber terhadap hukum waris lainnya, dalam hal ini hukum waris adat Tionghoa dan hukum waris Barat. Oke, tapi Mbak Septa tahu ya bahwa hukum waris Islam itu sebenarnya kesepakatan. Itu prinsip dasarnya sepakat dulu. Nah, nanti kalau nggak sepakat ada hukum yang lebih detail, yaitu apa? Yang di surat An-Nisa itu, kan begitu ya. Nah, itu juga dipahami para responden berarti ya. Ya, baik. Oke, saya pikir itu Pak Burhan, saya kembalikan waktu matur suwun. Oke, matur nuwun. Pak Rustam Haji, Mbak Fatma ya. Dulu saya menyuruh Anda untuk mencari data di PT. Jadi kan ada PT. PT itu organisasi Indonesia Tionghoa Islam. Ya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ada nggak di Solo? Solo nggak ada, Bapak, maaf. Mboten wonten. Jadi Semarang, Jogja itu beberapa ada juga, yang Kudus kalau tidak salah, tapi untuk yang Surakarta tidak ada. Kemarin salah satu Tionghoa yang saya mintai menjadi narasumber, beliau adalah salah satu yang sudah termasuk senior
di Solo beberapa juga sudah memberikan makalah, seminar seperti itu. Itu juga dimintai membentuk PT Surakarta seperti itu, Pak. Cuman mungkin dalam hal ini kan membentuk suatu organisasi tidak mudah, karena kalau misalnya yang satu bergerak tapi yang lain tidak ikut mendukung juga susah ngoten Pak. Cuman kemarin sempat ada pembicaraan bahwa akan membentuk PT Surakarta seperti itu Pak. Oh gitu. Oke, tetapi untuk karena data di PT Solo tidak ada, berarti memang Anda harus mendapatkan informasi tentang jumlah Muslim Solo itu berapa yang Cina itu. Tadi Pak Rustam Haji menawarkan informasi kaitannya dengan penelitian mahasiswa S3 di Solo, tapi mungkin nanti dapat ditelusur ke sana ya. Paling enggak ada informasi tentang komunitas. Jangan sampai Anda hanya bertanya pada orang per orang yang jumlahnya tidak jelas, mewakili siapa, sehingga apakah yang Anda wawancara itu bisa dikatakan sampel atau tidak, kan nanti menjadi bias gitu ya. Kami minta Pak Rustam Haji tentang data itu. Nah, itu ya pertama, sehingga nanti karena tadi seperti dia katakan Pak Hari bahwa INIMB ini memang harus mewakili komunitas itu, sehingga nanti sampelnya itu memang mewakili komunitas yang saudara teliti. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting adalah bahwa ya kalau oke lah, hukum-hukum publik itu saya kira orang Tionghoa jelas dalam mengikuti hukum negara. Tapi hukum privat ini memang kan katakanlah karena plural itu kan pilihan. Tetapi nanti perlu Anda tambahkan bahwa paling tidak itu yang berkaitan dengan hukum waris itu adalah hukum perkawinan. Jadi misalnya kalau orang tidak mungkin kan kalau orang Muslim dulu nikahnya dengan nikah apa, jangan begitu kan? Nah, kalau misalnya nikahnya tidak Muslim, masuk bagi warisan dengan Muslim, dengan hukum waris Islam kan kan menjadi tidak mungkin. Dan nanti itu hal-hal seperti itu perlu Anda pikirkan. Nah, oleh karena itu istilahnya komunitas tadi menjadi penting untuk mendapatkan informasi secara maksimal gitu. Ini izin, saya kira itu 2 poin penting yang perlu saudara nanti lengkapi agar hasil Anda nanti dapat tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin Pak Ari mau menambahkan lagi? Ya, sedikit. Nah, jadi tadi mungkin Pak Haji yang dimaksud PMS, Mbak. Kamu tahu perempatan Pasar Gede itu ya? Iya, itu? Pak. Nanti yang itu kalau ada itu PMS ya. Perhimpunan Masyarakat Surakarta itu. Berarti ya. Itu untuk Tionghoa secara keseluruhan, maksudnya yang beragama tidak hanya misalnya jadi semuanya di situ ada ngoten ya Bapak? Iya, mereka kan fair Mbak, terbuka. Maksudnya kita coba dulu informasi dari situ, ya toh. Anda sambil tahu, bisa tahu kan mereka welcome atau tidak. Tapi saya kira welcome. Saya sempat tahu ketuanya, maksudnya tahu itu tahu dari jauh gitu ya. Kalau soal informasi kayak begitu mungkin welcome gitu ya. Kemudian kan kamu menelusuri lebih dalam gitu ya.
Ya paling tidak dapat angka dari situ kan itu lebih dapat diterima. Kalau memang statistik atau di badan resmi tidak ada, baru kita turun tingkat sedikit ke informasi yang bersumber dari masyarakat mereka sendiri kan begitu ya. Itu saya kira lebih bisa dipercaya. Nah kalau tidak bisa baru ada cari jalan yang lain. Mungkin kalau ada informasi yang lain, mungkin studi-studi literatur ya coba dibuka-buka studi literatur untuk masyarakat Tionghoa di Solo. Saya kira mungkin ada Mbak, gitu ya, mungkin ada. Gitu. Maaf Bapak, ini untuk angkanya Tionghoa itu berarti yang Muslim saja nopo secara keseluruhan? Loh, kalau Anda bisa, ya yang bagus kan keseluruhan berapa, terus kemudian yang Muslim berapa kan gitu. Kita juga sehingga tahu misalnya di Solo ada 500 atau 1000 atau 2000 orang Tionghoa, mungkin yang Muslim berapa. Itu kan lebih kelihatan struktur masyarakat mereka kan gitu ya. Nah itu di PMS itu Mbak. Ya. Ya. Terus analisisnya itu ya, analisisnya cuma memang perlu kuantitatif sebenarnya kan gitu. Sebenarnya tapi kan sampelnya kalau memang kurang ya memang sulit untuk dikuantitatifkan kan gitu. Karena memang ya, tapi tidak apa-apa gitu. Iya. Sudah ada 10 daftar, cuman setelah saya kunjungi gitu, tidak bersedia menjadi. Tapi kan ini masih hasil ya. Nanti kan bisa sebelum ujian tesis mungkin bisa dilengkapi lagi atau penelitian sedikit lagi, gitu ya. Nah, ya saya kira itu saja Pak Burhan. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Hari. Untuk memberikan saran dan oke, kalau tidak ada kepada Pak Hari terima kasih, Pak Rustam terima kasih, dan masukan-masukan ini dasar gitu, sehingga nanti kalau jumlahnya tidak diketahui macam-macam, nanti ya Anda tidak bisa pakai kuantitatif seperti persentase tadi. Ya, nanti mungkin kita akan melihat pada sisi-sisi yang lain secara kualitatif gitu nanti kalau Anda tidak memperoleh informasi tentang itu, gitu ya? Oke, kami persilakan untuk segera menambah data-data itu sehingga nanti Anda cepat dapat ujian dan lulus. Dan ini Pak Hari ini diumumkan nilainya enggak lah? Enggak usah Pak, enggak usah, nanti biar dilihat di sekretariat. Yang penting lulus itu aja. Pak. Nah, nilainya sudah dikumpul, dikirim ke Mas Wawan sih bisa, cuma informasi aja lulus atau maksudnya bisa dilanjutkan atau tidak dengan catatan apa. Mas Wawan. Oh, ya. Oke, nanti Mbak Utma, nanti ada. Ya itu Mas Wawan ada informasi itu Pak Burhan. Mas Wawan gimana Mas Wawan? Mas Wawan, Mas Wawan, itu sudah unmute tapi belum dengar suaranya. Nggih, teruskan Pak Burhan, nggih. Belum memenuhi syarat kuantitatif itu. Nanti dalam? Boten, Pak. Sehingga nanti harus lengkapi, nanti kita diskusikan. Kalau memang tidak dapat data-data tentang jumlah macam-macam, ya nanti kita kualitatifkan seperti apa, nanti kita diskusikan. Sekian dulu, dan Anda harus terima kasih Pak Hari, dan Mas Nanti. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Burhan, Ye, Pak Hari, sama-sama. Pak Majid, atas Pak Haji, bimbingan makasih dan- Pak Burhan. Terima kasih.